Halo, balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin, kok mata gue agak juling ya? Iya, kenalin nama gue Dewi, welcome to Glam Dewi. Dan iya, dulu gue tuh emang juling banget. Mungkin ada yang sadar kali ya, kadang mata gue tuh masih juling. Well anyway, ya udahlah, itu adalah bagian dari gue juga. Cuman random facts aja, oke? Di video gue kali ini gue menyeret-nyeret nama Jeremy Fragrance because ya mostly adalah yang pernah di-mention di Jeremy Fragrance, dan gue melihat parfum ini ada di latarnya dia, dan ada beberapa yang request ke gue udah lumayan lama belum sempet gue review, oke? So this is also for you yang udah nge-request 3 parfum yang menurut gue satu dari celebrity scent, 2 dari designer scent yang banyak yang suka dan banyak yang ngekepoin. Gue bingung mau mulai dari pertama yang mana dulu. Gue mulai dari yang ini dulu deh, oke? Karena ini nggak purely karena Jeremy Fragrance atau requested, karena memang udah lama masuk ke list gue. Ini adalah Marc Jacobs Decadence. Ini udah lama banget masuk ke list gue dari sejak dia awal keluar, karena gue ngerasa tadinya kok ragu ya mau beli gimana gitu ya, dan akhirnya gue ngerasa it is very collector item. Jadi sebagai seorang kolektor atau penyuka parfum, sayang aja dari desainnya sangat-sangat unik, dan seperti biasa gue biasanya lebih suka beli yang originalnya daripada flankernya atau turunan-turunannya. So gue waktu itu di FX pas lagi ada bazar gue beli, dan ini dia. Kardusnya seperti ini. Oke, gue tadi tuh lamaan persiapannya untuk nyari kardusnya, jadi ya I better show you kardusnya kayak apa gitu. Ini ada sleeve-nya, thanks to Nico, Om Nico lagi. Kayaknya gue lately sering menyebut nama dia ya, because ini gue purchase pada saat di FX gue pertama kenal dengan dia, dan dia yang ngasih tahu gue kalau ada versi yang ada sleeves-nya begini. So ini kardusnya seperti ini, dia dari velvet, warna hijau apa ya, kayak hijau lumut gitu ya. Terus ada tulisan Marc Jacobs-nya, 100 ml eau de parfum yang gue beli. Dan tampilan ininya udah cakep banget dah, kayak tas-tas Marc Jacobs gitu ya. Terus ditarik seperti ini, tutupnya warnanya gold, dan badan parfumnya seperti ini. Sorry ya mantul. Cairannya sih kayaknya sih warnanya kuning-kuning gitu. Dan kita spray aja. Spraynya sangat short and misty, jadi bisa di spray lebih dekat, nggak yang panjang gitu, nggak yang langsung keluar banyak. It's short and misty, enak. Oke, openingnya very fruity sweet menurut gue, dan berasa ada dusty-nya, agak powdery, nggak sampai powdery yang kayak bedak banget, tapi berasa dusty, tapi ada freshness-nya dan ada manisnya. Nanti notes-nya bakalan gue jembrengin as always, karena kayaknya kalau gue omongin satu-satu I'm not sure, dan gue sambil ngecek kerepean gue, kebetan gue. Ini apa aja notes-nya dan masuk ke hidung gue gatel. Dia ada di top notesnya ada plumnya, ya it is very sweet gitu, dan tadi gue bilang berasa agak powdernya, ternyata di openingnya ada si irisnya, aduh gatel bo. Terus tapi intensitasnya juga dapet, ketebalan aromanya juga dapet, lingersnya gue suka banget. That's why dari dulu emang gue pengen banget punya Marc Jacobs Decadence. Untuk staying powernya ini moderate to almost long lasting menurut gue. Di kulit gue ini stays lebih dari 5 jam. Ntar gue mau bersihin lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, very misty, oke. Lebih dari 5 jam, lumayan berasa intensitasnya. Marc Jacobs gue suka banget, memang dari dulu di kulit gue projectionnya lumayan oke, staying powernya lumayan oke. Di beberapa orang Marc Jacobs Daisy menghilang begitu saja, tapi di kulit gue alhamdulillah staying powernya lumayan. Demikian juga untuk yang Decadence ini, staying di kulit gue lumayan lama. Terus lingersnya juga, sillage-nya juga lumayan berasa. Orang-orang di sekeliling gue selalu bilang wangi gitu loh kalau pada saat gue pakai si Marc Jacobs Decadence ini, dan wanginya ini termasuk yang mass pleasing, jadi nggak terlalu nyeleneh untuk ukuran gue. Ini kayaknya orang-orang malah nyangkain kayaknya ini bukan Dewi banget, because
termasuk yang mass pleasing, termasuk wangi yang aman menurut gue. Bisa lo jadiin kalau emang lo bukan segitu penggila parfum, bisa jadi lo punya satu aja untuk lo pakai in many event. Sangat-sangat versatile menurut gue. Lo mau pakai siang masih oke karena ada freshnessnya, lo mau pakai malam masih oke karena ada manisnya, dan dia sedikit ada powderinya, terus ada ambernya, jadi balance gitu ya. Mau lo pakai untuk acara evening, acara kayak dinner, acara acara yang semi formal masih bisa, untuk acara untuk ke kantor bisa, untuk kencan juga bisa. So I think it is very versatile. That's why gue ngerasa it's a hit. Oke, kalau dari Marc Jacobs itu ya lumayan menarik menurut gue dan sangat berkesan modern. Jadi aromanya itu sangat berkesan modern, sangat berkesan mewah. So ya, gue nggak nyesel untuk beli Marc Jacobs Decadence. Menurut gue, buat lo yang penasaran ya, menurut gue sih oke lah. Kalau emang untuk ngeluarin kocek itu lo harus mikir, sama halnya kayak gue gitu kan, mikir. Oke, it's a good catch menurut gue. Untuk level designer, Marc Jacobs Decadence is a good one for me. Next one, kita masuk ke mana dulu ya? Designer lagi dulu aja ya. Viva La Juicy Gold Couture. Kerdusnya kayak gini, oke? Kerdusnya kayak gini, kerdus parfum biasa. Maksudnya yang kayak kerdus biasa, tipis gitu, warnanya gold gitu-gitu, nggak nothing special, oke? Standar kerdus biasa, beda sama yang Marc Jacobs tadi, kan dia dari velvet gitu. Terus tampilannya ini seperti ini. Kayak kalau yang ngikutin si Jeremy Fragrance, ayo dong autofokusnya. Oke. Kalau yang ngikutin Jeremy Fragrance udah tahu banget lah, dia sering banget mention ini. Salah satu favoritnya dia. Dan dari tampilannya ada yang bisa menilai ini berisik, ada yang bisa menilai lucu, ada yang menilai agak sedikit gothic. Buat gue, ya untuk gaya gue saat ini ya oke lah ya. Maksudnya kinda gothic, kinda goldy gimana ya, agak berisik sih. Nggak sampai senora itu sih, tapi ya agak sedikit lebay. Tapi dari parfum Arab banyak kok yang lebih lebay dari ini, oke? Terus ini atasnya tuh ringan, jadi jangan nyangka kalau ini kristal terus kesannya tuh bakalan berat. No, ini ringan. Terus belakangnya perlu gue liatin nggak sih? Belakangnya nggak ada apa-apa gitu sih. Bawahnya ya standar kayak gini. Halo, what's wrong with my camera again? Gitu, kebalik nggak ya? Gue nunjukin kan kebalik, on. Nih kayak gini, oke. Ini yang gue punya adalah Eau de Parfum 100 ml, dan sebenarnya tadi gue udah spray here. Well, kita spray lagi aja. Pastinya dia akan ada perubahan aroma, oke? Dari pas awalnya, terus sampai nanti setelah beberapa jam, sekian jam, aromanya akan tinggal base-nya aja. Tapi untuk yang Decadence di gue masih enak banget, masih indah banget. Kalaupun udah sisa, base-nya pun di gue masih indah. Terus ini kembali gue sambil ngecek kerepean gue, takut ada yang kelewat. Oke, let's talk about si Gold Couture dari Juicy Couture. Ini adalah satu-satunya parfum Juicy Couture yang gue punya. Dan ya, kalau mungkin ini adalah gue 20 tahun yang lalu, gue akan tergila-gila dengan aroma ini. It is very sweet, it is very yummy. Aromanya itu yummy banget, yang manis, intens, dan berkesan apa ya? Ya manis. Gue bingung lagi ngejelasinnya. It is very hampir gourmand, sebenarnya hampir gourmand karena aroma vanilanya tuh berasa banget, aroma manis, gooey gitu ya, manis pliketnya tuh berasa banget, dan gue suka banget. Biasanya gue suka lama-lama di cafe, zaman dulu tuh lama-lama nongkrong sendirian sambil denger musik, gue akan sangat menikmati aroma ini sambil minum minuman gue. Sorry ya, nggak bagi-bagi. Sambil minum kopi caramel frappuccino or caramel latte, something like that, yang manis-manis juga, atau sambil ngerajut. Dulu gue suka banget ngerajut. Ya, aromanya manis banget, intens banget, dan gue rasa
very seductive buat sebagian cowok-cowok yang suka aroma manis. Itu menilai aroma manis itu sebagai aroma yang very very sexy. It is sexy buat cowok-cowok yang kayak gitu, manis banget. That's why buat Jeremy Fragrance masuk ke top 10 I think, pokoknya top sexy fragrance buat cewek. Ya, karena manis banget, gooey, thick, manis gitu, kayak karamel. Kebayang gak sih kayak kalau madu or karamel yang dicolek gitu ya, terus meleleh lengket-lengket gitu, kayak gitu aroma yang manis. Dan ini kalau di hidung gue to be honest nggak terlalu banyak perubahan fasenya. Pas awalnya oke, dia agak sedikit lebih bright sedikit, tapi setelah itu aromanya kurang lebih sama. It's very thick, it's very sweet, it's sampai ujungnya pun masih kayak gitu, dan staying powernya lumayan. Seingat gue di kulit gue, ini gue sambil ngecek Fragrantica juga. Di Fragrantica dia menilainya, mostly orang menilainya moderate. Moderate-nya gue nggak tahu mereka menilai sampai berapa lama, tapi buat gue secara ini adalah designer fragrance, dia bisa stay. Kalau gue spray pagi, habis lohor itu gue masih bisa ngendus, itu berarti buat gue staying powernya udah oke. Ya, jadi menurut gue moderate tuh ke arah lebih awet aja gitu, dan aroma intensitasnya dapet banget. Tapi buat lo yang pengen sesuatu yang lebih unik, menurut gue this is not unique. Buat lo yang yang ngerasa ya kayak gue bilang 20 tahun yang lalu mungkin gue akan sangat cinta dengan parfum ini. What else ya? Buat lo yang suka panas-panasan di outdoor, be careful. Gue rasa ini bakalan cloying, bakalan terlalu terlalu lengket aromanya, kurang freshnessnya, dan gue agak seret. Kita minum lagi, oke? Ini isinya kopi buatan gue sendiri, tapi ininya lucu ya, dari Starbucks tahun babi. Anak gue bilang, ih mama itu babi, so what? Well anyway, ya, back to si Juicy Couture Gold nih. Is it a must buy? Is it a must have? No. Karena parfum, jangankan parfum, kayak yang tempo hari Karachi yang gue review aja, yang aromanya manis tuh udah banyak. Oke, lately syukurnya di level drugstore aja udah banyak banget yang ngeluarin aroma sweet gourmand yang kayak gini gitu. Jadi nggak perlu sampai kayak gini ya, paling nggak lo harus reapply lebih sering dibandingin pakai Juicy Couture. Tapi memang it is very nice, dan mungkin kalau lo masih yang suka clubbing or suka yang crowd, pengen berkesan aroma lo tuh manis, tapi crowdnya kalau di outdoor, kalau lagi kayak performance-nya yang outdoor, it's too thick. Oke, tapi kalau buat yang di house, yang tempat dugem yang tertutup, oke lah gitu. But I don't think it is a must have, must buy, karena masih berkesan sintetik dan ya so-so aja. Gue agak merasa ada kemiripan dengan si Pink Sugar, tapi ini a bit better, maksudnya nggak terlalu bikin pusing juga sih buat orang yang nggak suka vanilla. Tapi ya mirip-mirip lah. Kalau lo suka yang aroma vanilla, manis, praline, caramel, try ini si Juicy Couture. Gue nggak nyesel, tapi gue juga nggak yang seneng banget untuk yang ini. Oke, the next one, the last one, ini juga banyak banget yang request ke gue, review dong Rebel Fleur. Gimana sih ngomongnya? Rebel Fleur by Rihanna, si Miss Riri. Oke, tampilannya kayak gini. Rebel Fleur. Rebel Fleur ini eau de parfum 100 ml. Ini juga gue pernah ngeliat di lemarinya si Jeremy Fragrance. Tampilannya kayak gini. Ini ini juga udah lumayan lama ada di koleksi gue. Udah lama gue endus-endusnya, gue hidungnya udah lama, gue tesnya juga udah lama. Jadi sebelum nge-review ini gue udah mulai lupa sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Terus ya udah gue cobain lagi. Oh ya, ngomongin sprayernya tadi, yang ini sprayernya udah belum ya? Gue lupa deh. Si Juicy Couture kan gue selalu bolak-balik gitu. So-so aja, misty juga, dan nggak terlalu short kayak si Marc Jacobs Decadence, tapi ya so-so gitu, pas aja keluarnya. Kalau yang Rebel Fleur, dia agak nyentor ke satu tempat dan keluar jusnya lumayan banyak. So
ya bisa lo agak jaga-jaga jaraknya aja, oke? Terus bagaimana dengan Rebel Fleur ini? Tadi gue udah spray di sini sih. Ini masih ada sisanya, so kita spray di wrist aja. 2 spray, very sweet. Kayaknya siapa namanya, Jeremy Fragrance tuh suka yang manis-manis ya aromanya. It's very sweet, you know. Enggak yang manis yang ada tabakonya or manis yang ada smoky-nya. Untuk yang Juicy Couture and Rebel Fleur ini, it's sweet. Rebel Fleur ini, to be honest, kesan pertama gue dulu, gue yang kok banyak yang suka ya, kok kayak gini ya. Karena tadi gue mengharapnya openingnya akan lebih fresh, sweet, dan habis itu dia akan mellow menjadi aroma yang lebih intens atau thick and creamy. Tapi kalau ini dari awal tuh, gue ngerasa kok aromanya dari awal agak anyep ya, gitu aja. Kesan pertama gue dulu tuh, kok dari opening dia udah agak anyep, terus banyak yang suka, how gitu. Karena menurut gue ini agak sulit untuk dipakai di cuaca Jakarta. Dibandingin, kan hidung gue gatel lagi. Dibandingin sama si Juicy Couture pun, bahkan kalau ini masih ada sedikit berkesan lebih manis yang apa ya, nggak fresh juga sih, tapi ini kayaknya masih lebih bisa gitu loh untuk diterima di cuaca Jakarta. Kalau ini kok gue rasanya agak pliketnya tuh pliket anyep, oke? Bukan pliket yang seksi, oke? Bukan pliket yang seductive in a good way, tapi ini lebih kayak aroma yang udah anyep, yang kayaknya harusnya krem, tapi dia mendem, anyep, kurang keluar aromanya. Itu pesan pertama gue untuk Rebel Fleur. Lama-lama setelah gue cobain, banyak ada yang nanya, gue coba tes lagi. Oke, gue mulai bisa menerima aroma ini menjadi sesuatu yang menarik. Why? Karena di sini dia tidak melulu tentang manis doang. Jadi gue ngerasa ada aroma floralnya, itu gue ngerasain. Terus habis itu ya agak apa ya, beda aja dengan yang ada di pasaran. Gue ngerasain ini adalah aroma ngebayanginnya itu Rihanna pada saat dia itu ya lebih mellow, tapi sisi powerful dari dia ya ada, tapi sedikit mellow. Apa ya, uniquenessnya tuh gue dapet di sini. Tapi untuk dipakai di udara terbuka panasnya Jakarta, lembabnya udara di Indonesia, agak bahaya menurut gue. Untuk staying powernya di gue ini lumayan stays, kurang lebih sama sih dengan si Juicy Couture ini. Padahal ini celebrity scent, oke? Staying powernya ada sebagai celebrity scent, dan sebagai celebrity scent juga aromanya lumayan unik. Tapi be very careful, karena nggak setiap momen lo bisa pakai parfum ini, si Rebel Fleur ini, karena dia apa ya, terlalu berkesan mellow, creamy, creamy and dusty gitu aromanya, jadi cenderung berkesan anyep kalau menurut gue. Kalau gue lagi niat ya kemungkinan bakalan gue layer dengan aroma yang lebih bright di atasnya ini, karena ini kayak perlu sedikit oomph lagi, perlu sedikit dorongan punch lagi supaya dia lebih lebih kompleks aromanya, lebih dinamis, oke? Lebih dinamis aromanya. Karena ini anyepnya ya udah stay kayak gitu aja gitu loh. Ini cenderung linear di gue juga. Openingnya like I said nggak terlalu bright dan itu stay seperti itu. Ini staying powernya ada, aromanya unik, tapi nggak segitu menariknya menurut gue. So buat gue sebenarnya kalau gue beli di can-nya dulu nih, gue nggak akan beli full bottle-nya, because bukan aromatic creamy dark yang juga gue sukain, bukan juga aroma yang kayak fresh and light and airy yang gue nggak sukain juga, tapi nanggung aja, aromanya nanggung. No, I don't really enjoy this one. Malah ya menurut gue lebih prefer, ini lebih ngerasa kayaknya ini
lebih menarik, walaupun banyak aroma manis-manis kayak gini di pasaran right now. Untuk gourmand-gourmand banyak banget yang mirip-mirip kayak gini. Ini lebih unik tapi nggak must have menurut gue. So di antara 3 parfum ini, yang pastinya gue nggak nyesel adalah Marc Jacobs Decadence. Ini very versatile, very oke banget menurut gue. Di antara si parfum designer dan juga untuk Rebel Fleur. Untuk Rebel Fleur sebenarnya sebagai parfum celebrity scent, it's a good one, tapi lu perlu punya minimal 1 parfum lagi untuk lo sandingin untuk fresher side of you, atau ya biar nggak terlalu anyep aja aromanya itu. Pada saat lu pengen yang lebih mellow, pada saat aroma udara lebih dingin, atau lu banyakan di ruangan ber-AC dan nggak pengen aroma yang terlalu tersebar aroma semerbak mewangi yang lebih kayak kok ada aroma yang unik nih gitu, mungkin ini bisa dipakai. Tapi pada saat lo pengen yang lebih cerah ceria atau spring summer scent, kalau ini lebih cocok kayak ke autumn scent gitu loh, nggak sampai winter juga karena nggak terlalu manis. Nah kalau ini mungkin cocok untuk winter nih, kayaknya manis banget soalnya. I think that's all untuk 3 parfum ini. Sorry banget kalau banyak kekurangannya. Untuk cowok-cewek yang pakai terserah, lo mau cowok-cewek juga pakai aja, oke, kalau lo suka. Terus umurnya, umur sih susu aja, yang mana aja. Yang ini lebih berkesan mahal aromanya, lebih berkesan mewah, lebih berkesan kompleks. Sementara yang lain, si Juicy Couture sama si Rebel lebih berkesan linear, lebih berkesan nggak berkesan cheap juga sih, tapi ya so-so aja, oke. I think that's all. Thank you so much for watching. Bye.